Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebuah kisah dari Mas Restu Wiratmaja, pengabdi Kuntilanak. Kejadian ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial akan sebuah kejadian terkait angkernya sebuah pohon hingga menimbulkan keresahan bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Sebelum saya melanjutkannya, saya mau berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Pohon itu dikenal oleh warga sebagai pohon kedondong wingit. Nama wingit sendiri diambil karena keberadaan dari pohon tersebut yang dikenal angker oleh masyarakat sekitar. Hingga pandangan ini terus memunculkan banyak asumsi terkait penunggu yang berada di sekitaran pohon tersebut. Terlebih lagi, penunggu di sana terkenal karena kejahilannya. Beberapa orang warga telah menjadi korban dari para penunggu yang berada di pohon tersebut. Pohon kedondong itu berada di belakang rumah salah satu warga bernama Pak Nadim. Sebenarnya, kemunculan dari pohon itu sendiri masih dipertanyakan. Hal ini dikarenakan Pak Nadim sendiri tidak merasa menanam pohon atau membuang bibit kedondong di belakang rumahnya. Dan kemungkinan pohon itu telah ada sejak lama. Namun saat Pak Nadim dan keluarganya membangun rumah tepat di ujung desa, pohon tersebut masih kecil dan tidak sebesar sekarang. Pohon itu memiliki batang yang berdiameter cukup besar, namun tidak terlalu besar juga. Kira-kira mirip seperti pohon mangga. Selain itu, perbedaan yang lebih mencolok adalah pada ranting pohonnya yang terus menyebar dan membuat banyak cabang. Buah dari pohon ini hanya 1 tahun sekali. Itu juga sangat lebat. Jadi, tidak heran jika para warga akan berburu buah kedondong untuk sekedar dijadikan manisan buah atau rujak buah. Akan tetapi, lambat laun banyaknya warga yang datang dan pemukiman yang makin meluas. Pohon tersebut terkenal akan angkernya. Penunggu yang lebih mendominasi dari pohon tersebut adalah sosok wanita yang tertawa melengking pada malam hari tertentu. Hal ini baru disadari saat Pak Nadim dan istrinya akan memiliki anak kedua. Saat itu, Pak Nadim dan istrinya sedang tertidur. Namun tiba-tiba, tepat di belakang rumahnya, ada suara tawaan dari penunggu tersebut yang sangat kencang. Ketika Pak Nadim melihat ke arah belakang, ternyata sosok tersebut sedang menghadapkan pandangannya tepat di mana Pak Nadim membukakan pintu belakang. Itu artinya, sosok tersebut memang berusaha untuk masuk ke dalam. Akan tetapi, ada sesuatu yang menghalanginya untuk masuk ke sana. Melihat hal itu, Pak Nadim akhirnya lebih waspada karena dirinya telah mengetahui penunggu dari pohon belakang rumahnya. Singkat cerita, tepat di hari kelahiran anaknya, Pak Nadim menyuruh kepada seluruh keluarganya untuk menginap di rumahnya dengan alasan menghindari gangguan-gangguan tersebut. Dan akhirnya, seluruh keluarga Pak Nadim pun membuat sesuatu yang bisa mengusir sosok kuntilanak penunggu pohon kedondong belakang rumah Pak Nadim. Pertama-tama, salah satu anggota keluarganya membakar kain yang direkatkan dengan kencang. Lalu setelah dibakar, asap itu akan memenuhi seluruh sekitaran rumah. Dengan begitu, sosok-sosok yang mencium bau wangi dari si bayi, maka dia akan terganggu dengan suara asap dan baunya. Bisa juga, gara-gara asap itu, sosok itu akan menangkring di atap rumah warga lain untuk mencari tahu kapan asap dari kain yang direkatkan itu akan menghilang. Lalu, jika cara itu belum menghasilkan, keluarga Pak Nadim akan membuat cara yang kedua dengan membakar beleman. Beleman adalah kumpulan gabah atau ampas dari padi yang dibakar di sebuah kendi atau tempat yang besar dengan tujuan untuk menghindari penculikan bayi yang dilakukan oleh beberapa sosok tertentu. Alhasil, kedua cara tersebut ternyata memiliki hasil yang lebih menarik. Akan tetapi, sosok yang berada di belakang rumah Pak Nadim, atau tepatnya menempati pohon kedondong tersebut, tidak menyerah sampai saat itu. Singkat cerita, setelah anak yang kedua dari pasangan Pak Nadim ini telah berusia 3 tahun, ia pernah dimomong oleh sosok tersebut hanya kurang lebih dari 10 menit. Kejadian itu bermula saat istri dari Pak Nadim yang bernama Ibu Susi sedang memasak.
ia meninggalkan anaknya sendirian tepat di belakang rumah. Tanpa diketahui bahwa sosok yang berada di belakang rumah, atau tepatnya di pohon kedondong itu, sedang memperhatikan si anak itu. Setelah si anak tersebut ditinggalkan oleh si ibunya, tiba-tiba kejadian yang mengerikan pun benar-benar terjadi. Sosok itu mendatangi anak tersebut dan memomongnya sambil tertawa-tawa. Ibu Susi merasakan keanehan ketika anaknya tiba-tiba saja menangis tanpa sebab. "Duh Gusti, anakku!" Ibu Susi pun langsung menuju ke belakang rumah. Ia terkejut saat anaknya sedang menangis. Lalu, pepohonan di belakang rumahnya bergoyang-goyang dengan sendirinya. Bersamaan dengan itu, waktu surup datang. Waktu di mana sesuatu yang tidak terlihat mulai keluar. Ibu Susi segera mengambil anaknya yang bernama Saman. "Duh Saman, ojo nangis dong, jangan nangis." Bersamaan dengan itu, ia pun langsung membawa anaknya untuk masuk ke dalam. Namun tangan Saman menunjuk kepada sesuatu yang ada di belakang rumahnya. "Mah. Mendengar suara yang dikeluarkan dari Saman, Ibu Susi pun langsung menghadap ke belakang. Ia terkejut ketika melihat wanita berperawakan tua dengan tinggi 2 meter lebih sedang terduduk sambil memainkan tangannya seolah-olah berucap, "Cilup, pa." Ibu Susi tidak bisa berkata apa-apa saat melihat wajah dari sosok itu yang tampak terlihat tua serta dengan mulut yang tidak beraturan bentuknya. Ibu Susi pun langsung membawa Saman masuk. Atas kejadian hal ini, Bu Susi tidak lagi membawa anaknya keluar rumah karena beberapa hal. Kemungkinan ada sesuatu yang tertanam karena memang sang ibu dari Ibu Susi sangat keras kepadanya terkait aturan-aturan keluarganya, seperti membersihkan pangilon tua atau cermin setiap Selasa Kliwon. Lalu, setiap Rebo Wekasan, orang tua dari Ibu Susi akan datang sambil menyajikan seserahan tepat di depan pohon kedondong itu. Hingga benar atau tidaknya, mereka bilang itu adalah ingon atau peliharaan yang dimiliki orang tua Bu Susi secara turun-temurun. Ingon atau peliharaan itu pun akan semakin kuat jika diberikan makanan dan energi tertentu, hingga keberadaannya sangat mudah diketahui oleh orang-orang rumah. Kejadian ini terus-menerus terjadi selama 1 tahun penuh. Saat Saman masih berumur 3 tahun, ia juga pernah disembunyikan di dekat kandang ayam, tepat di belakang rumahnya. Saat itu Saman sedang berada di kamar, karena kebetulan kamar Saman dengan pohon tersebut tidak terlalu jauh. Saman pun pernah diculik tepat di saat seluruh listrik dan lampu di rumah mati dengan sendirinya. Yang terdengar saat itu hanya 2 hal, tangisan Saman dan tawaan dari sosok ingon milik nenek Saman. Setelah dicari-cari, ternyata Saman sedang berada di dalam kandang ayam dan didudukkan bersama dengan ayam-ayam yang berada di dalam kandang. Hingga akhirnya, misteri penuh misteri terus berdatangan terkait apa tujuan dari nenek Saman memelihara sosok itu? Lalu mengapa sosok itu menyukai Saman? Apa ada perjanjian khusus dari nenek Saman dengan ingonnya? Neneknya Saman bernama Mbah Iro atau ibunya Bu Susi. Beliau merupakan seorang kejawen yang masih menjalani beberapa lelakon atau tirakat tertentu. Dia terlahir dari keluarga yang sangat patuh terhadap adat dan istiadat secara turun-temurun. Tentu saja, dengan penanaman kebiasaan dari turun-temurun, membuat Mbah Iro sangat peka terhadap hal-hal yang bersifat mistis. Di kelahiran Saman, Mbah Iro sangat berperan penting. Tepatnya saat Saman akan dilahirkan, beberapa pepohonan di sekitaran rumah menjadi bergerak-gerak seperti hendak menyambut seorang anak yang nantinya akan dijadikan sebagai wadah daripada ingon-ingon milik Mbah Iro sendiri. Akan tetapi, Mbah Iro sendiri sebisa mungkin untuk menjaga cucunya dari gangguan para ingon yang mungkin saja bisa menjadi hal buruk kepada cucunya tersebut. Dan sekarang, Saman berusia 4 tahun. Mbah Iro selalu mengunjungi Saman kecil, dan tiap kali bertemu dengan Saman, beliau akan mengucapkan sesuatu yang sama. "Awakmu gelis wangine dong." Seakan-akan menjadi sebuah pertanda bahwa Saman akan dijadikan penerus dari keturunan yang ada. Namun, pernah suatu ketika, di saat Saman hendak dicuri oleh salah satu ingon milik Mbah Iro saat dirinya berkunjung ke rumah Bu Susi dan Pak Nadim, kebetulan saat itu adalah malam Jum'ah Kliwon.
Mbah Iroh biasa datang ke rumah Saman di tiap beberapa hari Kliwon seperti Senin, Selasa, dan juga Jumat. Tiap kali Mbah Iroh datang, pasti bau kemenyan akan tercium terlebih dahulu. Entah siapa yang membakar kemenyan tersebut. Namun bisa dipastikan bahwa pertanda kemenyan sendiri adalah sebuah pertanda akan datangnya Mbah Iroh menuju rumah. Tepat setelah bau kemenyan tersebut sudah di dekat rumah, ketukan pintu langsung terdengar dengan jelas. Tok tok tok. Bu Susi langsung menuju ke ruangan depan untuk membukakan pintu. Setelah Bu Susi membuka pintu, ia terkejut karena yang datang adalah ibunya sendiri. Loh Bu, malam-malam gini datang ke rumah, ada apa? Cucuku udah tidur? Saman sudah tidur Bu. Mbah Iroh langsung masuk ke dalam rumah. Ia meletakkan payungnya karena kebetulan di luaran sedang gerimis. Mbah Iroh ini bisa dibilang sangat unik. Beliau masih mengenakan pakaian seperti orang dulu dengan kain corak adat Jawa dan rambutnya yang disanggul dengan rapih. Mbah Iroh akhirnya langsung duduk di ruang tamu. Ia meminta kepada anaknya, yaitu Susi, untuk dibuatkan teh hangat. Ibu Susi pun langsung pergi ke dapur untuk membuatkan teh hangat pesanan ibunya. Setelah teh telah selesai dibuat, Bu Susi langsung menghidangkannya tepat di dekat ibunya. Lalu, mereka pun membuka obrolan terkait rumah, cermin, dan juga Saman. Bagaimana? Saman, apa dia masih diganggu? Sementara ini, Saman masih aku jaga, karena Mas Nadim sering pulang malam. Jadi aku yang menjaga Saman tiap waktu. Mbah Iroh hanya mengangguk paham. Ia kemudian menyeruput sedikit teh yang masih hangat, sembari meniup sedikit demi sedikit airnya. Bu Susi kemudian mulai memberanikan diri untuk mengutarakan isi hatinya kepada Mbah Iroh. Bu, apakah kami boleh pindah rumah? Apa yang di belakang rumah masih mengganggu? Bukan hanya itu Bu, aku dan Mas Nadim juga mengkhawatirkan perilaku Saman. Tidak usah khawatir, tunggu beberapa tahun lagi saat Saman siap. Hah? Siap karena apa Bu? Mbah Iroh kemudian menatap ke arah langit-langit rumah yang sudah mulai pudar warna catnya. Rumah ini adalah peninggalan dulu keluarga. Rumah ini juga banyak sekali kenangan yang tidak akan pernah dilupakan, apalagi terkait eyang buyutmu. Bu Susi menyimak tiap kalimat yang dikeluarkan oleh Mbah Iroh. Saman adalah satu-satunya anak yang memiliki kelebihan dibanding dirimu. Dia akan menjadi penerus keluarga yang harus memelihara para ingon. Tapi Bu, aku takut jika Saman akan menjadi terganggu karena hal itu. Kamu tidak usah khawatir nak. Masih terlalu dekat kamu untuk takut. Maksudnya Bu, nanti kamu akan tahu sendiri terkait kebiasaan keluarga kita. Mbah Iroh pun beranjak bangkit. Ia berjalan menuju ke kamar Saman dan berencana untuk menyanyikan kidung yang biasa ia nyanyikan jika Saman sudah tertidur. Seperti biasa, ketika Mbah Iroh menyanyikan kidung, Bu Susi hanya menunggunya sampai selesai. Bu Susi hanya mendengarkan dari luaran suara khas dan lirik Jawa yang sangat kental akan peninggalan kidung terdahulu. Ia tak tahu apa yang dilakukan oleh Mbah Iroh kepada Saman. Namun, sesuatu yang aneh pasti saja terjadi manakala Mbah Iroh sedang menyanyikan kidung Jawa tersebut kepada Saman. Hal-hal itu seperti kondisi ruangan yang tiba-tiba menjadi sedikit panas. Lalu, terdengar suara tawaan kecil dari belakang rumah. Dan masih banyak lagi yang bersifat sangat tidak masuk akal. Setelah Mbah Iroh selesai menyanyikan kidung khusus kepada Saman, ia pun keluar dari kamar Saman dan kembali menyeruput teh. Bu Susi yang saat itu berada di ruang tamu, ia hanya terdiam sambil memperhatikan ibunya yang sedang menyeruput teh. Setelah beberapa saat, Mbah Iroh akhirnya mengatakan sesuatu kepada Bu Susi. Jangan pernah bawa Saman ke belakang lagi. Belum aku bersihkan di sana. Bu Susi hanya mengangguk. Ia tahu sedikit tentang bagian belakang rumah yang dikenal sangat angker tersebut. Terlebih lagi, tempat itu percaya sebagai tempat atau kandangnya para ingon atau peliharaan milik Mbah Iroh. Singkat cerita, tepat di jam 10 malam, Mbah Iroh pamit keluar. Bu Susi lalu mengantarkan ibunya hingga ke depan pintu rumah.
Namun ada hal yang aneh saat Bu Susi ingin mengantarkan ibunya keluar rumah. Ia selalu menolak siapapun untuk mengantarkannya sampai depan rumah. Alasannya adalah karena di depan rumah sudah ada yang menunggu. Dan seluruh keluarganya tidak boleh tahu siapa yang sudah menunggu di depan rumah tersebut. Padahal Bu Susi sendiri meyakini jika ibunya ketika datang ke rumah untuk menjenguk Saman, ia selalu berangkat sendiri. Namun saat pulang, Mbah Iroh mengatakan jika dirinya akan diantar pulang oleh sesuatu yang mungkin tidak terlihat oleh Bu Susi sendiri. Sesaat, ketika Mbah Iroh ingin membuka pintu, Bu Susi mencoba mengintip secara perlahan. Dan benar saja, tepat di saat Mbah Iroh membukakan pintu, Susi melihat dengan jelas ada 4 sosok dengan mengenakan pakaian adat Jawa sedang menunggu Mbah Iroh untuk pulang. Bu Susi tidak melihat secara jelas bentukannya. Namun, yang masih terekam dari pikiran Bu Susi adalah sosok-sosok itu merupakan beberapa ingon Mbah Iroh yang mengikutinya dari rumah. Bisa diartikan, saat berangkat, Mbah Iroh tampak sendirian. Namun ketika hendak pulang, Mbah Iroh benar-benar diantarkan oleh sesuatu yang disebut dengan ingon. Bu Susi sendiri tidak bisa melihat dengan jelas bentukan dari sosok tersebut. Namun, bisa dipastikan setiap kali Mbah Iroh datang ke rumah, para ingon sengaja untuk tidak ikut campur dalam urusannya. Sejak saat itu, Ibu Susi makin memahami terkait ibunya yang memiliki ingon yang berada di rumahnya. Melainkan ingon-ingon tersebut ada juga di luaran rumah. Beranjak di usia Saman yang akan menginjak umur 5 tahun, Mbah Iroh mengadakan selamatan untuk cucunya tersebut. Pagelaran acara selamatan tersebut mungkin sedikit berbeda dari yang lainnya. Hal yang membedakannya dalam acara selamatan di tempat Mbah Iroh terletak pada acara ritual yang harus dilakukan oleh Saman sendiri. Saman akan berjalan mengitari sebuah pohon yang ada di belakang rumah. Tujuannya adalah agar Saman diperkenalkan dengan para ingon atau peliharaan milik Mbah Iroh. Lalu, setelah selesai, Saman akan dimandikan dengan kembang 7 rupa. Jika sudah dimandikan, Saman harus tidur di sebuah tempat yang beralaskan tikar. Entah apa yang dipikirkan oleh Mbah Iroh. Namun, tujuan Mbah Iroh sendiri melakukan hal itu kepada cucunya, agar kelak di masa yang akan datang, Saman akan menjadi seseorang yang berani dan tidak takut terhadap apapun. Akan tetapi, semenjak dilakukannya acara ritual semacam itu, Saman semakin menjadi peka. Ia bahkan seringkali melihat sesuatu yang tidak nampak di sekitaran rumahnya. Mulai dari sosok wanita mengenakan kebaya, lalu ada nenek tua berambut putih, ada juga kumpulan para demit dan siluman. Saman mengetahui seluruh ingon yang dimiliki oleh neneknya. Hal ini pernah terjadi ketika Saman sedang berada di kamar. Kebetulan, Ibu Susi sedang membuatkan makanan untuk Saman. Saat yang bersamaan, Saman mulai berkomunikasi dengan sosok ingon milik neneknya. Ingon ini bernama Nyi Kasih Sendang Dewi. Dia merupakan salah satu ingon nenek yang bertugas untuk menjaga Saman. Ingon ini didapatkan di salah satu tempat di daerah pantai utara. Menurut Saman, sosok ini sangat cantik, mengenakan kebaya dan berselendang hijau keemasan. Lalu di kepalanya terdapat sanggul seperti mahkota. Kebetulan saat Saman berkomunikasi dengannya, Bu Susi sangat terkejut saat mengetahui anaknya sedang berkomunikasi dengan makhluk tak kasat mata itu. Bukan hanya itu, Saman juga sempat menunjukkan kepada ibunya manakala ada bebauan busuk yang ada di sekitaran rumahnya. Saman pun memberitahu bahwa bau busuk tersebut disebabkan oleh sosok-sosok pocong yang ingin masuk ke dalam rumah, namun dilarang oleh Nyi Kasih. Hal ini dikarenakan seluruh rumahnya sudah dipagari oleh Mbah Iroh. Bukan hanya itu, Mbah Iroh juga memerintahkan kepada para ingon yang menjaga Saman agar dijauhkan dari gangguan sosok-sosok yang hendak memasuki rumah tanpa izin. Oleh karena itu, pocong-pocong tersebut hanya bisa berdiri di sekitaran rumah. Hingga bebauan busuk dari pocong tersebut terasa sangat dekat, padahal mereka semua berada di luaran rumah.
Melihat perkembangan dari Saman yang sangat pesat, akhirnya Bu Susi pun melaporkan hal ini kepada ibunya, yaitu Mbah Iro. Secara kebetulan, Mbah Iro juga ingin mengetahui evaluasi terkait cucunya. Dan di saat itu, Bu Susi menjelaskan hal itu kepada Mbah Iro. Mbah Iro hanya tersenyum sembari berkata, "Saman akan menjadi penerusku." Akan tetapi, Bu Susi selalu menolak terhadap apa yang akan dilakukan oleh ibunya kepada Saman. Hal ini dikarenakan Bu Susi tidak mau jika anaknya menjadi penerus dari hal-hal yang bersifat mengerikan. Terkait hal itu, Mbah Iro juga memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan penerus di sini adalah hanya menjalankan adat-adat Jawa yang masih berkembang atau bahkan sudah hancur lebur. Karena itulah, Mbah Iro tidak mau jika adat istiadat keluarganya secara turun-temurun tidak ada yang diturunkan kepada anak ataupun terhadap cucu-cucu kalian. Untungnya, Saman memiliki hal itu semua. Sehingga, Mbah Iro tidak menyangka jika salah satu ingonya yang bernama Nyi Kasih senang mengikuti Saman. Dari banyaknya peliharaan nenek, Nyi Kasih adalah salah satu ingon yang sulit berkomunikasi terhadap manusia. Hal ini dikarenakan seluruh ingonya seperti Nyi Kasih memang didesain untuk menjaga rumah, kebun, keluarga, dan usahanya. Namun adanya ketertarikan antara Nyi Kasih dengan Saman membuat Mbah Iro merasa khawatir. Akan tetapi, yang ditakutkan oleh Mbah Iro adalah Nyi Kasih ini merupakan salah satu dari banyaknya ingon yang bisa merubah dirinya menjadi sosok yang mengerikan, tergantung dengan keadaan. Akhirnya Mbah Iro pun berkeinginan untuk memisahkan cucunya kepada Nyi Kasih, karena memang jika tidak dipisahkan bisa menjadi berbahaya. Cara memisahkan cucunya dengan ingon yang sudah dikenal dekat adalah dengan cara menutup kepekaan yang dimiliki Saman. Dengan itu, Saman tidak lagi bisa berkomunikasi dengan apapun yang berasal dari sekitarannya. Namun, kehilangan yang semakin besar terjadi pada ingonnya yang bernama Nyi Kasih tersebut. Semenjak ditutupnya Saman, Nyi Kasih seringkali berkeliling di sekitaran rumah. Ia kadang memberikan pertanda-tanda aneh yang diperuntukkan untuk menarik perhatian Saman agar mau melihatnya. Namun Mbah Iro menutup itu semua. Semenjak adanya keterbatasan seperti itu, Saman menjadi manusia normal lagi. Ia tetap menjadi anak kecil seutuhnya. Pak Nadim sendiri jarang mengawasi anaknya karena memang pekerjaan di kantornya sangatlah padat. Di sela-sela padatnya pekerjaan, Pak Nadim jarang sekali pulang. Entah karena memang ada sebuah proyek baru atau bagaimana. Namun hubungan antara Pak Nadim dan juga Mbah Iro sebenarnya tidak baik. Artinya, mereka berdua memiliki perbedaan yang sangat-sangat jauh. Pak Nadim menginginkan Saman menjadi anak yang normal seperti lainnya. Sedangkan Mbah Iro menginginkan cucunya menjadi penerusnya. Oleh karena hal itu jugalah yang membuat Pak Nadim menjadi tidak betah di rumah. Pak Nadim sebenarnya sedikit tahu mengenai alasan Mbah Iro menginginkan Saman menjadi penerusnya. Ia memiliki pikiran bahwa tujuan utama dari Mbah Iro menjadikan Saman sebagai penerusnya adalah agar Mbah Iro bisa melakukan sebuah pengabdian. Pengabdian ini disebut-sebut sebagai perjanjian yang tidak tertulis dan jarang orang diketahui. Bahkan, anaknya dari Mbah Iro yaitu Susi tidak tahu menahu terkait ibunya. Dan Pak Nadim juga bisa mengetahui hal itu karena bantuan temannya yang memiliki kelebihan supranatural terkait apa-apa yang ada di sekitaran rumahnya. Bahkan, teman dari Pak Nadim sendiri menyuruh kepada Pak Nadim untuk segera pergi dari rumah itu. Hal ini dikarenakan ada sebuah pohon yang sering dijadikan sebagai tempat untuk melakukan pemujaan, dan tempat tersebutlah yang akan dijadikan pengabdian dari Mbah Iro terhadap sebuah sosok yang disembunyikan. Sosok itu adalah yang disebut-sebut sebagai Mbah Iro sebagai sosok mulia yang mampu memberikan kesejahteraan keluarganya secara turun-temurun. Mengetahui hal itu, Pak Nadim berupaya keras agar anaknya bisa diselamatkan. Ia pun mencari cara agar Saman bisa lepas dari genggaman neneknya, karena jika tidak bisa dilepaskan, Saman akan menjadi tumbal dari pengabdian neneknya terhadap sosok kuntilanak yang sudah diturunkan secara turun-temurun. Kuntilanak itu disebut sebagai Nyi Ratu Dewi Lintang. Secara turun-temurun, keluarga Mbah Iro ini
sangat taat kepada ajaran leluhur. Dahulu saat ada salah satu keluarga yang terkena penyakit aneh, mereka berduyun-duyun untuk mendatangi sebuah pohon beringin di tengah hutan. Seluruh keluarga Mbah Iroh melakukan sebuah ritual dengan menyembelih ayam cemani sebagai pembuka dari ritual tersebut. Bukan hanya itu saja, mereka akan mengelilingi pohon beringin secara bersamaan sambil menyanyikan sebuah kidung Jawa yang sangat melekat terhadap Nyi Ratu Dewi Lintang. Sosok Nyi Ratu Dewi Lintang digambarkan sebagai penguasa sebuah alas di Pulau Jawa yang sangat terkenal. Bentukannya sangat cantik, namun dia juga memiliki bentuk lain yang sangat mengerikan. Bentukan itu mirip seperti bentukan kuntilanak yang disebut-sebut sebagai salah satu penguasa alas demit yang sangat terkenal di Pulau Jawa. Ketika kidung Jawa dilantunkan, angin tiba-tiba berhembus dengan kencang. Dari pepohonan terdengar suara ringikan tawa yang kencang, dan salah satu anggota keluarga yang sedang sakit akan dibaringkan di dekat pohon tersebut. Sedangkan anggota keluarga lainnya akan bersembah sujud sambil menempelkan kepalanya ke tanah sebagai bentuk penghormatan terhadap penguasa alas demit. Dan ternyata orang yang dibaringkan di dekat pohon beringin tersebut adalah Mbah Iroh sendiri. Bisa dibilang, dulunya Mbah Iroh memiliki sebuah penyakit aneh. Lalu dia dibawa ke sebuah pohon beringin alas demit. Secara bersamaan, keluarganya melakukan sebuah perjanjian terhadap penguasa alas demit. Setelah perjanjian itu selesai, dilanjutkanlah dengan sebuah pengabdian. Pengabdian itu berbentuk sebagai bentuk rasa sukarela keluarga Mbah Iroh ketika Mbah Iroh telah disembuhkan. Dan saat Mbah Iroh telah disembuhkan, maka seluruh keluarganya harus mengabdi kepada sosok tersebut yang disebut sebagai Nyi Ratu Dewi Lintang. Pengabdian tersebut atas dasar bentuk rasa terima kasih keluarga Mbah Iroh kepada penguasa alas demit, sehingga ketika ada yang sakit lagi, sosok itulah yang akan menyembuhkan keluarganya. Selain bentuk kesehatan, keluarga dari Mbah Iroh juga meminta hal-hal lainnya seperti pesugihan, penglarisan, dan kekayaan. Dengan begitu, mereka telah mengikat jiwa dan raganya terhadap sosok tersebut. Namun semuanya tidak berjalan dengan mulus. Tiap tahunnya, Nyi Ratu Dewi Lintang akan meminta korban yang sangat fantastis. Ia meminta seorang anak kecil berusia 10 tahun untuk dijadikan korban, sehingga bisa dikatakan seluruh keluarga Mbah Iroh jarang sekali yang memiliki anak. Sekalinya memiliki anak, mereka harus mengorbankannya kepada Nyi Ratu Dewi Lintang ketika sudah beranjak umur hingga 10 tahun. Karena itulah, sesuatu yang tidak terduga terjadi dengan tanpa disadari. Anak-anak yang akan beranjak umur 10 tahun, mereka akan terserang penyakit aneh dan akhirnya meninggal dunia. Alasan mengapa anak tersebut tidak dibawa ke pohon beringin tempat Nyi Ratu Dewi Lintang berada, karena memang anak tersebut sudah dijadikan korban dari Nyi Ratu sendiri. Persoalan itulah yang menjadi alasan mengapa Pak Nadim enggan menyerahkan Saman kepada neneknya. Pak Nadim takut jika Saman akan menjadi tumbal dari perjanjian serta pengabdian neneknya kepada penguasa alas demit. Dengan menjaga jarak antara Saman dengan neneknya, tentu memiliki kesan yang sangat bersinggungan dengan aturan keluarga, di mana seorang anak harus diwajibkan untuk ikut kepada neneknya. Namun Pak Nadim tidak peduli. Ia bukanlah tipikal seorang ayah yang sangat lemah dan mudah untuk melepaskannya begitu saja. Pak Nadim sangat tidak setuju jika aturan itu terus turun-temurun menghantam kewajiban dirinya sebagai orang tua yang memiliki ikatan besar terhadap anaknya sendiri. Berbagai cara Pak Nadim melakukan agar Saman bisa terhindar dari genggaman neneknya. Hingga saat Saman berusia 5 tahun, Pak Nadim membuat berbagai rencana agar Saman bisa melepaskan diri dari jeratan neneknya. Namun lagi-lagi, Mbah Iroh seperti paham akan segala rencana yang telah Pak Nadim lakukan. Ia sengaja menjaga Saman dengan para ingonya, akan tetapi
Pak Nadim tidak menyerah. Ia pun segera mencari cara agar Mbah Iroh menyerah dan mau melepaskan Saman. Hal ini terjadi ketika Saman sedang berada di rumah bersama dengan Ibu Susi. Saat itu, Pak Nadim datang dengan tiba-tiba. Ia kemudian meminta kepada Saman dan istrinya agar segera meninggalkan rumah. Pak Nadim mengiming-imingi keduanya dengan rumah baru yang baru saja dibelinya. Akhirnya mereka berdua pun diajak ke sebuah tempat yang memang agak jauh dari rumah. Akan tetapi, belum juga mereka jauh dari rumah. Saat di tengah perjalanan, hal yang mengejutkan pun terjadi. Tiba-tiba Mbah Iroh telah menghalau mereka bertiga. Hal ini membuat Pak Nadim sangat terkejut melihat mertuanya sudah berdiri di tengah jalan sambil mengenakan pakaian adat Jawa dan membawa payung. Secara perlahan, Mbah Iroh mendekati mobil Pak Nadim. Dia pun mengetuk-ngetuk pintu dengan sangat kencang sambil mengucapkan sesuatu. "Mudun kabeh!" Pak Nadim pun langsung turun, disusul oleh Ibu Susi dan juga Saman. Mereka semua turun secara bersamaan. Mbah Iroh dengan mudahnya langsung menampar wajah Pak Nadim. "Kurang ajar kamu. Kamu telah membawa anak dan cucuku." "Maaf Bu, tapi kami memang ingin pindah rumah." "Kamu tahu, rumah yang kamu tempati adalah peninggalan leluhur." Tapi Bu, rumah itu hanya digunakan sebagai tempat ritual Ibu." "Tutup mulutmu." Mbah Iroh pun langsung menarik Ibu Susi dan juga Saman. Pak Nadim melihat dengan jelas ekspresi anaknya yang sedang ketakutan. Saman mengucapkan sesuatu kepada Pak Nadim. "Pak, Saman mau ikut Papa." Mendengar hal itu, Pak Nadim hanya bisa terdiam. Ia melihat anak dan istrinya dibawa oleh seorang wanita yang memiliki turunan demit yang tak lain dan tak bukan adalah mertuanya sendiri. Dengan gagalnya rencana ini, Pak Nadim pun mencari cara agar dirinya bisa menyelamatkan anak dan juga istrinya. Pasalnya, jika keduanya tidak diselamatkan, mungkin saja mereka berdua akan menjadi korban dari iming-iming yang diberikan Mbah Iroh agar dirinya masih mengabdi kepada Nyi Ratu Dewi Lintang. 2 hari kemudian, Pak Nadim pun diajak oleh temannya yang bernama Purbo. Ia adalah salah seorang yang memiliki kelebihan dari manusia lainnya. Pak Nadim pun meminta kepada Purbo untuk mencari cara agar anak dan juga istrinya dapat terhindar dari jeratan mertuanya, yang mana mertuanya sendiri masih terikat akan perjanjian serta pengabdian kepada sosok penjaga alas demit. Purbo pun menjelaskan bahwa anakmu akan dijadikan korban, istrimu akan dibuat gila, semuanya demi satu hal, yaitu keselamatan dan kesejahteraan mertuamu itu. Mendengar hal itu, Pak Nadim pun makin ketakutan. Ia pun menanyakan kepada Purbo terkait hal yang harus dilakukannya agar bisa menyelamatkan Saman dan juga istrinya. Purbo pun memberitahu bahwa jika bisa membakar lumbungnya, maka seluruh ingon di rumah akan segera berakhir. Itu artinya Purbo sedang berusaha untuk mencari lumbung atau pusatnya, karena jika tidak diketahui pusatnya, maka akan berakibat fatal kepada anak dan juga istri Pak Nadim. Untuk mengetahui lumbung tersebut, Pak Nadim harus berpuasa selama 3 hari 3 malam. Lalu selain itu juga, Pak Nadim harus seringkali menengoki keluarganya yang ada di rumah. Lebih tepatnya, lumbung tersebut berada di sekitaran rumah. Lumbung itu adalah sebuah wadah yang menjadikan pusat dari sosok-sosok yang ada di sekitaran. Para ingon peliharaan akan berada di satu lumbung yang sama. Selain itu juga, mereka terjaga satu sama lain dan saling terkoneksi. Dan untuk menghancurkan lumbung tersebut, diperlukan energi yang besar agar tidak berdampak kepada dirinya sendiri. Maka dari itulah, Purbo menyuruh Pak Nadim untuk mempertebal perjalanan spiritualnya. Tujuannya adalah agar Pak Nadim mampu menghancurkan lumbung tersebut tanpa adanya resiko pada dirinya sendiri. "Dim, aku ingatkan sama kamu satu hal. Kalau lumbung itu energinya itu sangat besar." "Jelas Purbo." "Lalu, apakah bisa dihancurkan, Mas?" "Bisa, Dim, asalkan kamu yakin saja." Pak Nadim hanya mengangguk faham.
Ia pun kemudian meminta kepada Purba untuk menunjukkan cara-cara agar bisa menghancurkan lumbung tersebut. Purba pun memberitahu bahwa ada 3 tahapan yang harus dilakukan oleh Pak Nadiem sebelum dirinya menghancurkan lumbung tersebut. Yang pertama, Pak Nadiem harus memiliki pegangan yang kuat agar ketika dirinya ingin menghancurkan lumbung tersebut, resiko yang dikenakan tidak terlalu parah. Yang kedua, seluruh media yang berada di sekitaran rumah yang mampu membuat para Ingon berpindah tempat harus dihancurkan. Media tersebut antara lain seperti cermin dan lain sebagainya. Lalu, yang terakhir, membaca Al-Fatihah sebanyak 33 kali. Ketiga cara tersebut merupakan cara yang ampuh agar Pak Nadiem sendiri mampu menghancurkan lumbung yang berada di rumahnya. Lumbung yang dimaksud adalah tempat bersarangnya Ratu Kuntilanak yang kerap Mbah Iro jadikan sebagai tempat untuk melakukan pemujaan. Dan yang pastinya, untuk menghancurkan tempat tersebut diperlukan energi yang kuat agar mampu menghancurkannya tanpa ada kendala. Dan untuk mempersingkat waktu, Purba pun menyuruh kepada Nadiem untuk berpuasa mulai esok hari. Hari pertama berpuasa. Di hari pertama berpuasa, Purba menyarankan kepada Pak Nadiem untuk tidak banyak berkomunikasi kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan hanya itu saja, Pak Nadiem juga diminta untuk membaca bacaan zikir yang ditujukan untuk memperkuat indera perasanya terhadap apa yang ada di sekitarnya. Memang benar, ketika seseorang hendak mempertebal perjalanan spiritualnya, akan ada banyak gangguan dan juga godaannya, baik dari manusianya sendiri ataupun dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Mengenai hal itu, Pak Nadiem harus benar-benar sabar dan kuat, karena jika tidak melakukan 2 hal itu, Pak Nadiem bisa gagal. Singkat cerita, tepat pada saat waktu duhur tiba, Pak Nadiem ingin melakukan sholat duhur. Ia kemudian masuk ke dalam kamar mandi dan melakukan wudhu. Namun, saat dirinya sedang berwudhu, tiba-tiba ada darah yang menetes tepat di telapak tangan Pak Nadiem yang sedang membersihkan kedua tangannya. Pak Nadiem pun mulai merasa merinding. Ia kemudian kembali membasuh tangannya dan membersihkan darah yang menempel ke telapak tangannya. Namun hal yang sama pun kembali terulang. Saat Pak Nadiem hendak menengok ke arah atas langit-langit kamar mandinya, tiba-tiba, pluk, pintu kamar mandi terbuka begitu saja. Pak Nadiem pun langsung terkejut dan mengelus dadanya sambil berucap, "Astagfirullah." Setelah itu, Pak Nadiem pun kembali melanjutkan wudhunya. Saat dirinya hendak melanjutkan wudhunya, tiba-tiba tepat di telinga sebelah kanannya, Pak Nadiem dibisiki oleh sesuatu yang amat mengerikan. "Kamu tahu kan, anakmu akan mati." Dengan cepat Pak Nadiem pun langsung nengok ke arah belakang. Ia pun kemudian kembali melanjutkan wudhunya. Dan beruntungnya, gangguan itu sudah tidak ada lagi. Setelah Pak Nadiem berwudhu, ia pun kemudian menunaikan sholat. Dengan hati yang mantap, Pak Nadiem pun mencoba untuk khusyuk. Di awal-awal rakaat, Pak Nadiem tidak merasakan godaan sedikit pun. Namun tepat di saat rakaat ketiga, Pak Nadiem merasakan kalau pundaknya sangat berat sekali. Pak Nadiem pun terus melanjutkan sholatnya, walaupun kali ini gangguannya sangatlah berat. Dan saat Pak Nadiem ingin sujud, pundaknya kembali ringan seperti semula. Akan tetapi saat di rakaat terakhir, Pak Nadiem pun merasakan gangguan yang sama. Pundaknya kembali terasa berat seperti ada yang menungganginya. Pak Nadiem pun kemudian berdoa dalam hati sembari membaca bacaan pengusir lainnya. Dengan seketika, pundaknya menjadi ringan kembali. Singkat cerita, ketika Pak Nadiem telah usai sholat, ia berencana untuk masuk ke kamar mandi. Namun saat dirinya hendak memasuki kamar mandi, Pak Nadiem melihat Saman, anaknya. Padahal Saman berada bersama dengan Ibu Susi di rumah yang satunya. "Saman, kamu kok ada di sini?" "Pak, tolong Saman, Pak." "Saman, kamu kenapa, Nak?" "Pak, Saman disekap di lumbung." "Lumbung? Di mana tempatnya, Nak?" "Pak, tolong Saman." Tiba-tiba dari dalam kamar mandi, tubuh Saman ditarik oleh sebuah tangan yang sangat mengerikan bentuknya.
di mana kuku dari tangan tersebut sangat runcing. Lalu urat-uratnya begitu jelas terlihat dan berwarna sedikit hitam dan merah seperti darah. Saat Pak Nadim ingin mendekat, sosok itu menampakkan wajah aslinya. Wajahnya sangat buruk dan tak berbentuk. Ukuran mulutnya kira-kira 1 kilan. Lalu matanya sangat besar. Rambutnya sangat berantakan dan auranya sangat mengerikan. Saman pun ditarik begitu saja. Dan ketika Pak Nadim ingin mengejar, tiba-tiba mereka hilang begitu saja. Pak Nadim tidak tahu apakah yang dilihatnya barusan adalah sebuah ilusinasinya saja, karena ia tahu jika Saman tidak berada di rumahnya. Namun anehnya, suara Saman tadi seperti nyata dan ekspresi wajah Saman seperti menampakkan wajah ketakutan. Dan tadi barusan Saman menyebutkan kata lumbung. Itu artinya Saman sendiri tahu di mana letak lumbungnya yang ada di rumah. Akhirnya, saat itu juga Pak Nadim pun menuju ke rumah Purba untuk menanyakan sesuatu yang baru saja terjadi kepadanya. Sementara itu, di rumah Ibu Susi, Saman mulai bertingkah aneh. Saman seperti orang kehilangan arah. Ia sesekali melihat sebuah pohon yang ada di belakang rumahnya. Ketika Ibu Susi tahu jika anaknya sedang memperhatikan pohon di belakang rumah, Ibu Susi pun menanyakan apa yang dilihat oleh Saman. "Dek, adik lihat apa?" "Adik lihat rumah, Bu." "Di mana?" "Di pohon itu, Bu." Setelah menjawab pertanyaan ibunya, Saman kembali memasuki kamar. Ibu Susi pun mulai merasakan aneh dengan tingkah Saman yang seperti kehilangan arah. Dan ketika Saman berada di dalam kamar, Saman seperti sedang mengobrol dengan seseorang. Bu Susi mengira Saman sedang mengobrol dengan ingon milik ibunya. Namun yang ini agak berbeda. Karena penasaran, Bu Susi pun mulai mencari tahu. Ia kemudian mengintip dari lubang kunci pintu kamar Saman. Dan saat Bu Susi mengintip lewat lubang kunci tersebut, ia dengan jelas melihat sosok yang mengerikan sedang duduk di dekat Saman. Kebetulan sosok itu sedang membelakangi ke arah pintu. Perawakan tubuh dari sosok itu sangat besar, mengenakan kain berwarna putih, rambutnya berantakan. Lalu suaranya begitu menggelegar. Siapakah sosok itu? Karena penasaran, Bu Susi pun langsung membuka pintu kamar Saman. Namun anehnya, sosok tersebut sudah tidak ada. Dan kini hanya Saman seorang yang sedang terduduk di kasur. Saman yang mengetahui ibunya masuk ke dalam kamarnya pun bertanya, "Mah, ada apa?" "Nggak ada apa-apa, Nak. Kamu belum tidur?" "Belum ngantuk, Mah." "Oh iya, Mama boleh tanya sesuatu." "Tanya apa, Mah?" "Tadi Saman ngobrol sama siapa?" Saman hanya terdiam. Ia tidak berani menjawab pertanyaan ibunya saat itu. Dan pandangan Saman pun sekarang teralihkan ke jendela kamarnya. "Saman, lagi liatin apa sih?" "Mah, Saman mau tidur dulu ya," ucap Saman dengan wajah yang tertuju kepada jendela kamarnya. Bu Susi pun langsung menengok ke arah jendela untuk memastikan apa yang ada di sekitaran sana. Sampai-sampai Saman kehilangan fokusnya. Saman beneran mau tidur. Saman hanya mengangguk. Ia kemudian kembali menatap ke arah jendela. "Dari tadi kok liatin jendela terus? Ada apa emang?" Saman pun langsung berpura-pura menghiraukan pertanyaan ibunya. Ia kemudian menutup wajahnya dengan selimut agar ibunya segera keluar dari kamarnya. Bu Susi merasa jika Saman tahu tentang sesuatu. Ia juga masih penasaran dengan sosok yang berada di sebelahnya tadi. Dan anehnya, mengapa Saman sangat begitu akrab dengan sosok tersebut? Karena Saman akan tertidur, ibu Saman pun keluar dari kamar Saman. Namun saat dia keluar dan menutup pintu, Bu Susi mendengar suara wanita tua yang sedang mengobrol dengan Saman. Bu Susi pun kembali menarik pandangannya untuk melihat sesuatu yang ada di kamar Saman lewat lubang kunci pintu kamar. Saat Bu Susi kembali mengintip di balik lubang tersebut, tangan Bu Susi langsung bergetar dengan sendirinya. Kedua mata Bu Susi juga seperti menolak tidak percaya terkait apa yang dilihatnya sekarang. Mulut Bu Susi ingin mengucapkan sesuatu, namun seperti ada yang menahan mulutnya untuk berbicara satu kata pun. Dan saat yang bersamaan, tubuh Bu Susi ambruk seketika
karena tidak kuat menatap langsung wajah dari sosok tersebut. Hingga akhirnya Bu Susi pingsan tepat di depan kamar Saman. Sementara itu, Pak Nadiem berkunjung ke rumah Purbo untuk menyampaikan sesuatu terkait apa yang baru saja ia lihat. Sesampainya di rumah Purbo, Pak Nadiem langsung menemui Purbo dan mengajaknya untuk mengobrol terkait Lumbung dan juga anaknya, Saman. Pak Nadiem pun menjelaskan dari awal terkait penglihatannya yang tiba-tiba menjadi sangat sensitif tersebut. Bukan hanya itu, dia juga menjadi sangat perasa terhadap energi-energi gaib lainnya. Semenjak dia mengamali amalan yang diperintahkan oleh Purbo, Pak Nadiem benar-benar merasa ada sesuatu yang mengikutinya dan juga menjaganya. Purbo hanya menyimak apa yang dikatakan oleh Pak Nadiem kepadanya. Ia juga melihat ada sedikit perubahan dari gaya bicara, tatapan, serta sisi emosional Pak Nadiem semenjak mengamali amalan yang diberikannya. Pak Nadiem pun mulai bertanya-tanya terkait di mana letaknya si Lumbung. "Pak, di mana letaknya Lumbung itu?" "Dekat rumah istrimu." "Lalu apa hubungannya dengan sosok wanita yang mengerikan itu?" "Itu adalah salah satunya. Lumbung tersebut adalah tempat di mana sosok-sosok lain berteduh kepada satu wadah. Dan sosok wanita mengerikan itu ialah satu dari banyaknya sosok yang menjadi penghuni dari lumbung tersebut." Mendengar penjelasan dari Purbo, Pak Nadiem pun langsung meminta kepada Purbo agar mau membantunya untuk menghancurkan lumbung tersebut. Sebenarnya lumbung tersebut bukanlah hal yang utama, melainkan orang yang dibalik lumbung tersebutlah yang sangat berpengaruh. Artinya, jika lumbung telah dihancurkan, mungkin akan membuat lumbung-lumbung yang baru. Alasannya adalah karena orang yang dibalik lumbung tersebut masih ada dan masih hidup. Kesimpulannya, lumbung adalah satu dari banyaknya masalah utama. Namun ada banyak masalah utama lainnya yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Sehingga jika lumbung dihancurkan dan pemilik dari lumbung tersebut belum meninggal dunia, itu artinya pemilik lumbung akan membuat lumbung-lumbung yang baru. Akhirnya Purbo pun menyarankan kepada Pak Nadiem untuk segera menyelesaikan tugasnya dengan lancar. Karena jika Pak Nadiem berhasil menyelesaikan hal itu, ia akan dapat memperoleh sebuah energi yang dapat menjaganya dari serangan-serangan atau gangguan-gangguan aneh lainnya. Singkat cerita, setelah Purbo menjelaskan hal itu kepada Pak Nadiem, Pak Nadiem pun segera paham. Ia kemudian pamit untuk pulang karena sebentar lagi akan berbuka puasa. Purbo pun mengizinkan Pak Nadiem. Hingga akhirnya Pak Nadiem pun pulang terlebih dahulu untuk berbuka puasa. Sementara itu, Mbak Iroh berkunjung ke rumah Bu Susi secara mendadak. Bu Susi yang baru siuman dari pingsannya tiba-tiba sudah ada di dalam kamar. Ia terbangun dan sudah melihat ibunya sedang menyisir rambutnya. "Kamu sudah bangun, Duk?" Ibu, sejak kapan ibu ada di sini?" "Kamu lupa ini hari apa, Duk?" "Selasa." "Ini hari Selasa kan, Bu?" "Ini Selasa Kliwon, Duk. Ingonku menyuruhku untuk datang." "Ingon?" Mbah Iroh pun langsung menengok ke arah Bu Susi. "Kamu sudah ketemu kan dengan ingonku itu?" "Maksudnya wanita mengerikan itu, Bu?" "Ya, dia adalah Nyi Ratu Dewi Lintang, Duk, penguasa alas demit Pulau Jawa." Setelah mengucapkan nama itu, wajah Mbak Iroh menjadi sumringah. Senyumnya yang menawan namun menyimpan hal-hal yang mengerikan di dalamnya. Bu Susi juga baru menyadari terkait penamaan dari ingon ibunya yang sedang berada di dekat Saman. "Kamu ndak usah takut, Duk. Dia nggak ganggu kok. Tapi mengapa wajahnya sangat mengerikan, Bu?" Mbah Iroh pun mendekati Bu Susi yang masih rebahan di tempat tidurnya. "Itu artinya ingon tersebut ndak menyukaimu," jawab Bu Susi. Kenapa, Bu?" "Karena mungkin dia sudah tahu apa yang akan kau perbuat." Sesaat setelah Mbak Iroh menceritakan itu, ia pun keluar dari kamar dan segera melakukan ritual agar keturunannya diberikan keberkahan dan keselamatan. Ritual itu dilakukan di hari-hari yang telah disebutkan dan pasarannya adalah Kliwon. Hal ini dikarenakan
Kliwon sendiri memiliki daya pikat terkait apa yang berada di sekitarnya. Dan untungnya, malam itu sedang padang bulan. Mbah Iro dengan santainya langsung melakukan ritual tersebut. Sampai akhirnya, ketika Mbah Iro sedang melakukan ritual, Bu Susi mengintip secara perlahan. Ia ingin tahu apa yang dilakukan oleh ibunya tersebut ketika melakukan ritual di situasi yang sedang padang bulan atau terang bulan. Dan hal yang mengerikan benar-benar terlihat jelas di hadapan Bu Susi sekarang. Ia melihat ada banyak sosok yang tengah berdiri tegak di belakang pepohonan tersebut. Bentukan dari masing-masing sosok juga berbeda-beda. Dari bentukan siluman, demit, dan lainnya. Mereka sedang menyaksikan Mbah Iro yang sedang melakukan ritual. Bu Susi hanya bisa menutup mulutnya sambil menampakkan wajah yang kurang percaya terkait apa yang dilihatnya barusan. Ritual itu dilakukan tepat di bawah sinar bulan purnama. Gerak-gerik tangan Mbah Iro mengikuti aliran angin di sekitaran yang mulai menghembus dengan kencang. Lalu, dedaunan di pohon tersebut berguguran tepat bersamaan dengan diangkatnya salah satu kaki Mbah Iro. Para ingon yang berada di belakang tubuh Mbah Iro mulai berdatangan semakin banyak. Mereka mulai mengitari dan memutari Mbah Iro. Mbah Iro layaknya sebagai pengabdi iblis yang memuat banyak sekali ingon untuk berdatangan. Entah mengapa, Bu Susi tidak tahan melihat kengerian itu. Ia pun mencoba untuk kabur dari tempat tersebut. Namun sialnya, tangan Bu Susi menyenggol sebuah kendi kecil yang ada di sebelahnya. Prak! Kendi itu membuat bunyi yang lumayan besar hingga membuat Mbah Iro terkejut. Bersamaan dengan itu, para ingon Mbah Iro mulai mencari suara yang baru saja didengarnya. Mereka langsung menatap secara bersamaan ke arah Bu Susi yang masih terduduk dengan wajah yang penuh ketakutan. Mbah Iro kemudian berteriak dengan sangat kencang, "Layu! Layu! Layu sing adoh!" Para ingon itu tertawa secara bersamaan. Ringikan tawanya membuat bulu kuduk Bu Susi merinding seketika. Bu Susi dengan jelas melihat salah satu sosok yang berwujud seperti Kunti dengan wajah yang begitu lebar sedang terbang ke arahnya. Sosok itu benar-benar tertawa dengan mulut yang menyeringai lebar. Bu Susi yang tahu kalau sosok-sosok itu menuju ke arahnya, ia langsung berlari menuju ke kamar Saman. Saat yang bersamaan, Saman sedang tertidur. Namun Saman ternyata tidak tidur sendirian. Di sebelahnya ada seorang wanita dengan rambut yang sangat panjang dan awut-awutan sedang duduk sambil mengusap-ngusap kaki Saman. Tangan dari sosok wanita itu sangat hitam warnanya. Kukunya panjang dan runcing. Lalu tubuhnya kira-kira memiliki tinggi sepanjang 2 meter. Bukan hanya itu saja, sosok itu menyanyikan sebuah kidung Jawa yang suaranya benar-benar mengerikan. Bu Susi hanya bisa menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Ia tidak mungkin untuk berkata apapun karena posisinya benar-benar tidak menguntungkan. Dalam hati, Bu Susi hanya membaca bacaan yang ia ketahui agar hatinya tenang. Lalu, setelah Saman tertidur, sosok wanita tersebut berjalan menembus tembok. Namun sebelum dia menghilang sepenuhnya, sosok itu menengok ke arah Bu Susi. Tatapan sosok itu sangat tajam hingga membuat Bu Susi ketakutan dan akhirnya pingsan di tempat. Tidak lama kemudian, setelah kejadian itu berlangsung, Pak Nadim dan juga Purbo menuju ke rumah Bu Susi. Mereka berdua berencana untuk membakar lumbung yang dijadikan sebagai tempat para ingon milik Mbah Iro bersarang. Namun, saat mereka datang ke rumah Bu Susi, mereka berdua terkejut saat pintu rumah depan tidak terkunci sama sekali. Bersamaan dengan itu, Purbo merasa kepalanya tiba-tiba pusing. "Mas, kenapa mas?" "Pak, energi di dalam bercampur jadi satu." "Maksudnya mas?" "Ingon milik Mbah Iro telah keluar semua," jawab Pak Purbo. Mendengar hal itu, Pak Nadim pun mulai merasakan apa yang dirasakan oleh Purbo. Kepalanya tiba-tiba menjadi pusing, tubuhnya menjadi tidak seimbang. Lalu mereka berdua seperti terombang-ambing di dalam perahu yang berada di tengah lautan. "Pak, pegang tanganku," jelas Purbo. Pak Nadim memegangi tangan Purbo. Ia merasakan ada aliran energi yang terpancar ke bagian tubuhnya. Energi tersebut adalah energi penetral dari energi-energi jahat lainnya.
Karena jika sudah dipancarkan dan sudah terarahkan kepada tubuh, energi negatif yang berada di tubuh atau sekitarnya akan menghilang dengan seketika. Dan faktanya memang benar, energi negatif itu menghilang dengan seketika. Namun bukan hanya itu saja, mata batin milik Pak Nadiem juga terbuka dengan secara sempurna. Pak Nadiem dengan jelas bisa melihat apapun, bisa merasakan apapun, dan bisa mengetahui energi-energi yang ada di dalam rumah. Setelah transfer energi selesai, mereka berdua pun langsung segera membuka pintu dan melihat pemandangan yang tidak begitu mengenakan. Mereka semua melihat sosok-sosok yang sedang berada di sekitaran rumah. Ada yang sedang bergelantungan, ada yang sedang bermain-main di depan kamar, ada juga yang sedang terduduk, bahkan ada yang sedang menghadang mereka untuk masuk. Mereka semua adalah para ingon milik Mbah Iroh yang gagal untuk dikendalikan akibat dari kegagalan saat ritual sedang berlangsung. Bukan hanya itu saja, Purbo dan Pak Nadiem melihat salah satu sosok yang sedang berdiri, lalu tersenyum menyeringai di hadapan mereka. Sosok itu kemudian berlari ke arah belakang secara bersamaan. Sosok-sosok yang ada di sekitarnya ikut pergi ke belakang mengikuti sosok tersebut. Tidak lama kemudian, terdengar jeritan minta tolong dari arah belakang. Suara itu terdengar jelas dan sangat familiar. "Mas, itu suara Mbah Iroh." Namun saat dimana Purbo ingin menuju ke arah belakang, Pak Nadiem membelokkan arahnya ke kamar Saman. Ia merasakan ada yang tidak beres dengan kamar Saman. Hal ini dikarenakan sebelum sosok-sosok itu pergi, mereka semua berdiri tepat di depan kamar Saman. Namun saat sosok wanita yang menyeringai itu pergi, mereka yang berada di depan kamar Saman langsung berpindah tempat. Dan ketika Pak Nadiem membuka pintu kamar Saman, ia terkejut saat melihat istrinya sedang terbaring di depan pintu. Pak Nadiem pun langsung membawa istrinya ke tempat tidur. Namun ia juga baru menyadari ternyata Pak Saman sudah tidak ada di tempat tidur. Pak Nadiem pun mencoba membangunkan istrinya. Namun dari luaran kamar, Pak Nadiem mendengarkan suara teriakan Mbah Iroh yang makin mengeras. Pak Nadiem pun langsung menuju ke arah belakang rumahnya karena ia merasa ada yang tidak beres dengan Mbah Iroh. Sesampainya di sana, Pak Nadiem telah melihat Purbo terkapar pingsan di dekat pohon. Bersamaan dengan itu, ia melihat sosok wanita yang mengerikan sedang memegangi kepala Mbah Iroh yang sudah terlepas dari tubuhnya. Sosok itu tersenyum ke arah Pak Nadiem dan bergerak perlahan mundur bersamaan dengan para kroco ingon-ingon lainnya. Akhirnya, Mbah Iroh meninggal dunia saat itu juga. Bersama dengan itu, para ingon-ingon pun terbebas dari jeratan Mbah Iroh. Namun Pak Nadiem sendiri masih bingung karena Saman belum juga ditemukan. Ia pun akhirnya mengelilingi rumah untuk mencari Saman. Saat yang bersamaan, Pak Nadiem melihat seorang anak kecil sedang dipegang tangannya oleh sosok wanita yang sebelah kirinya sedang memegang kepala Mbah Iroh. "Pak, Saman mau pulang dulu ya." "Saman!" Saman pun menghilang dalam kegelapan cahaya yang ada di sekitaran pepohonan rimbun. Yang terdengar hanyalah suara ringikan tawa kuntilanak terkutuk yang sangat mengerikan. Lalu apa yang terjadi dengan yang lainnya? Mbah Iroh dinyatakan meninggal dunia. Alasan dia meninggal dunia adalah karena dirinya gagal mengendalikan seluruh ingon yang ada di sekitarnya. Purbo dan juga Bu Susi selamat. Sedangkan Saman, sampai sekarang Saman belum ditemukan. Dan kisah ini pun selesai, tamat. Terima kasih untuk Mas Restu Wiratmaja dan tentunya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Fakta secara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.